Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Soli dan Soliha kelas 3? Alhamdulillah berjumpa lagi bersama Bu Guru di pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Soli dan Soliha, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ilmu pengetahuan alam pertemuan ke-11. Mari sama-sama kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Soli dan Soliha, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, tahukah kamu mengapa tinggi badan dan berat badan kita berubah? Apakah kalian ingat saat masih bayi? Kira-kira kalian bisa berjalan sendiri nggak ya? Atau dapat membaca buku dengan lancar? Tentu tidak kan? Nah, Solih dan Soliha, perubahan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan, kemampuan membaca, itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri manusia. Soli dan Soliha, kita akan memulai pembahasan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan atau tumbuh artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan sampai ia dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan olahraga, serta keturunan dari orang tua. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Berikut ini macam-macam makanan sehat dan bergizi. 1. Makanan pokok. 2. Lauk pauk. 3. Sayur-sayuran. 4. Buah-buahan. Dan 5. Susu. Satu, makanan pokok. Makanan pokok biasanya banyak mengandung karbohidrat. Contohnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. 2. Lauk pauk. Lauk pauk biasanya banyak mengandung protein. Protein terbagi menjadi 2. 1. Protein hewani, yaitu protein yang berasal dari hewan. Contohnya ikan, daging, telur, cumi, dan lain-lain. 2. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya tahu, tempe, dan lain-lain. 3. Sayur-sayuran. Sayur-sayuran biasanya banyak mengandung vitamin. Contohnya kangkung, bayam, wortel, buncis, dan sayuran lainnya.
4. Buah-buahan. Buah-buahan biasanya banyak mengandung vitamin. Contohnya apel, anggur, jeruk, pisang, dan buah lainnya. 5. Susu. Susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya. Dalam susu terdapat kandungan protein, lemak, dan lain-lain. Nah, Soli dan Solihah, kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu perkembangan. Perkembangan adalah perubahan pada manusia yang ditandai dengan kematangan fisik, cara bicara, dan kemampuan berpikir. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa. Namun, proses perkembangan berlangsung sepanjang usia manusia. Contoh perkembangan. Pada saat kita masih bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua. Tetapi, seiring perkembangan fisik, kita mampu merangkak, mampu berjalan, dan lain-lain. Saat masih bayi, kita tidak mampu memegang dot susu sendiri. Tetapi, saat sudah dewasa, kita mampu makan sendiri tanpa bantuan orang lain. Pada saat masih kecil, biasanya kita akan menangis jika kehilangan sesuatu. Tetapi saat sudah dewasa, kemampuan berpikir dan emosi kita sudah berkembang. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita akan mengikhlaskannya. Fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Bayi usia 0 sampai 2 tahun. Kanak-kanak atau balita usia 2 sampai 5 tahun. Anak-anak usia 6 sampai 10 tahun. Remaja untuk perempuan 11 sampai 18 tahun. Sedangkan laki-laki 11 sampai 20 tahun. Dewasa usia 20 sampai 40 tahun. Dan lansia atau manula di atas usia 50 tahun. Baik, Soli dan Solihah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Soli dan Solihah, semangat selalu belajarnya ya. Dan dijaga kesehatannya. Soli dan Solihah, bersama-sama kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.